Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semua sehat? Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Marilah untuk memulai pada pagi hari ini berdoa mulai. Selesai. Oke. Setelah kita berdoa, Bapak akan mengabsen ya. Siapa yang berangkat pada pagi hari ini? Yang pertama, Mas Yusuf. Ya. Mas Adi. Mas Rama. Mbak Wulan. Mbak Ima. Mbak Ico. Oke, semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Oke, alhamdulillah semuanya bisa berangkat pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita olahraga terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi lagu Indonesia Raya supaya kita fresh. Kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Oke, Bapak hitung 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih anak-anak. Yang selanjutnya yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yang pertama itu tentang teks formulir, dan yang kedua tentang sifat magnet. Dan yang akan kita pelajari yang ketiga itu tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang belajar berwirausaha. Nah, sekarang Bapak mau tanya, benda apa yang bisa kita buat dari barang bekas yang kita bisa jual, contohnya? Oke, Mas Adi, apa bendanya? Ya, benar sekali. Kita bisa membuat kantong tas kantong dari misalnya bungkus sarini, bungkus kopi. Sudah banyak ya sekarang benda-benda bekas yang bisa dimanfaatkan sebagai tulang usaha. Nah, coba dibuka halaman 120. Di situ ada teks bacaan tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Nah, di situ adalah Ibu Made sebagai pelaku usahanya. Coba dibaca dulu. Bapak beri waktu 2 menit. Baik, sudah selesai semua yang membacanya ya. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Oke, Mbak Ico, apa? Silakan. Ya, benar. Ini di sini Ibu Made itu membuat rangkaian bunga kering ya sebagai hiasan. Dan di sini Ibu Made juga sudah menghasilkan banyak produk ya, seperti pewangian sabun alami, pelembab tubuh, pewangi ruangan, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, apa bahan yang digunakan Ibu Made dalam membuat sebuah produk? Silakan Mas Yusuf. Ya, benar. Ibu Made di sini membuat produk itu menggunakan bunga kering dan buah-buahan dan tanaman yang sudah tidak dipakai lagi. Oke, semuanya benar ya. Dan selanjutnya kita buka halaman 121. Di 121 itu ada pengertian tentang MIASEAN. MIASEAN itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, sekarang coba dibaca
tentang pengasihan itu pada halaman 121 sampai 122. Baik, kalau sudah selesai membaca, sekarang di bawahnya itu ada latihan soal ya. Itu ada 5 latihan soal. Coba dikerjakan di buku. Baik, sudah selesai semua mengerjakannya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita buka halaman 124. Di halaman 124 ini ada contoh gambar benda yang menggunakan magnet. Sekarang Bapak mau tanya, magnet itu bisa menempel pada benda apa? Contohnya, ya Mas Rama, contohnya? Ya benar, magnet bisa menempel pada pintu kulkas, pintu besi. Nah, magnet itu dapat menempel pada benda logam. Nah, sekarang di sini ada percobaan medan magnet. Ya, buka halaman 125. Percobaan medan magnet. Apa yang dimaksud dengan medan magnet, anak-anak? Medan magnet adalah daerah atau suatu wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, jadi tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi medan magnet itu bisa digambarkan. Seperti contohnya halaman 125 ini ada gambar medan magnet ya. Dan besarnya medan magnet itu tergantung dari kekuatan magnet tersebut. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Bapak ingin membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Yuk, silakan sekarang duduk sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi ya. Menjadi 3 kelompok. Baik, semua sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Nah, sudah Bapak bagi, tiap kelompok ada alat dan bahannya itu sudah Bapak siapkan. Magnet, kertas, dan yang terakhir ada serbuk pasir. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan medan magnet. Taruh magnet di bawah kertas, jadi kertas berada di atas magnet ini. Yang selanjutnya, tabur pasir di atas kertas. Nah, dengan begini kan kelihatan medan magnetnya. Nah, pasirnya akan mengikut ketuk kertas perlahan. Nah, akan terbentuk sebuah medan magnet. Setelah diketuk, gerakan magnet sekeliling kertas. Nah, bisa kita lihat apa yang terjadi. Nah, selanjutnya jauhkan magnet dari kertas. Nah, setelah magnet kita jauhkan, pasir akan berhenti di titik terakhir medan magnet berada. Baik, setelah kita melakukan percobaan tadi, sekarang buka halaman 126 dan 127. Nah, di situ ada laporan percobaan medan magnet. Nah, silakan diisi, didiskusikan bersama teman kelompoknya. Sekarang Bapak mempunyai bola, dan di sini Bapak akan melemparkan secara acak. Nah, ntar yang mendapatkan bola itu diminta perwakilan dari kelompok menjelaskan pertanyaan yang ada. Oke, dimulai ya. Bapak lempar. Nah, baik, yang dapat bola kelompok 2. Monggo silakan dijawab pertanyaan yang pertama. Tujuan percobaan. Monggo silakan. Ya, benar sekali. Di sini tadi, di dalam percobaan tadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi
medan magnet. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya untuk pertanyaan kedua, monggo silakan kelompok kedua melemparkan bola untuk pertanyaan yang kedua. Baik, yang mendapatkan kelompok 3 ya. Monggo silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 3 yang sudah menjawab. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama magnet, yang kedua serbuk besi, yang ketiga kertas karton. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya kita buka halaman 128. Nah, di sini banyak pelaku usaha mengirimkan barangnya pada konsumen melalui kurir atau jasa pengantar barang. Nah, sebelum barang dikirimkan, penjual harus mengisi formulir terlebih dahulu supaya semuanya jelas mau dikirim kemana, barangnya itu mau dikirim kemana, itu supaya jelas. Nah, dalam pengisian formulir di halaman 128 ini ada contoh, perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri. Nah, sekarang coba dibuka lagi halaman 129. Nah, di sini berdasarkan teks formulir tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada soal ya. Monggo perwakilan dari tiap kelompok menjawab pertanyaan. Nah, yang pertama, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Yang kedua, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Yang ketiga, apa yang terjadi jika alamat menerima barang tidak ditulis dengan lengkap dan jelas? Monggo didiskusikan. Perwakilan kelompoknya ntar menjawab dari hasil diskusi tiap kelompok. Baik, jika sudah selesai berdiskusi, kumpulkan hasil diskusi menjadi satu di meja Bapak ya. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran pada hari ini kita sudah belajar tentang teks formulir, dan yang kedua tentang sifat magnet, yang ketiga tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Oke, kita sudah belajar itu tadi, dan silakan anak-anak, salah satu siswa kita mengulas kembali apa saja materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan Mbak Ima. Terima kasih Mbak Ima sudah mengulas materi pada hari ini. Ya, memang kita pertama sudah membahas teks formulir, dan yang kedua tentang sifat magnet. Sifat magnet itu apa aja, kita sudah mempelajari itu pada pagi hari ini. Dan yang ketiga posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak ingin berpesan. Bapak memberikan tugas rumah ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, tugas rumah dikerjakan. Jangan lupa besok pertemuan minggu depan dikumpulkan. Dan setelah pulang, kita pulang langsung ke rumah, jangan langsung main dulu. Kita pulang ke rumah dulu, kita pulang ke rumah, kita ketemu orang tua. Yang penting kita pulang dulu. Jadi orang rumah tahu. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, silakan Mas Adi memimpin doa untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini. Monggo Mas Adi. Terima kasih Mas Adi sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Hati-hati sampai rumah, ketemu orang tua, semoga kita diberikan keselamatan dan keberkahan untuk
hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.